Gimana? Sudah membuat sketsanya? Mari kita lanjutkan tutorialnya, yaitu dengan memilih dan mengolah foto untuk iklan yang akan kalian buat. Kita lanjutkan tutorialnya, kita buka sketsa yang tadi sudah difoto, yang kita pindahkan ke Photoshop untuk kita lihat atau kita lanjutkan prosesnya untuk menentukan gambar. Kita bikin file, karena di sini terlihat dari contoh gambarnya tadi adalah portrait ya, jadi kita membuat bidang yang portrait. Kita new, kita terus per A4 karena ini untuk hanya bikin semacam sampel ya, atau bukan untuk final artwork, jadi kita buat untuk present aja, jadi bikin LO layout ya. Jadi kita nggak usah gede-gede, 150 dpi aja, 4. Oke. Jadi gini, kita masukkan gambarnya. Nah, kita sudah punya gambar atau perkiraan kasar kira-kira saya mau nyari foto seperti apa. Oke, yang pertama adalah ada orang yang melompat. Kita buka, kita ketik jam dan klik. Wah, nah, bayangkan kan, ketika membuka menggoogling, begitu banyak pilihan yang kita sendiri bingung. Bukan bingung karena memang nggak ada pilihan, tapi terlalu banyak pilihan jadi bikin bingung. Makanya penting kita mulai dengan membuat sketsa. Kita akan tahu jamnya apa, lompatnya seperti apa sih yang gitu. Dari sekian itu kayaknya yang angle-nya dari bawah, udah mulai pilihan gitu ya. Dari sini kayaknya paling asik tadi ini ya, lompatannya nih lucu nih, bagus ya. Hati-hati juga dengan foto-foto yang memang ini ada image right-nya. Hati-hati dengan gambar yang ini yang memang nanti akan dikomersialkan gitu ya, jadi hati-hati. Jadi untuk layout sih nggak masalah, tapi untuk komersialisasi ini harus ada izin, jadi sebaiknya membeli pas di sini ya. Kita punya gambar ini. Oke, kita sesuaikan. Berikutnya mungkin ada gambar tadi, rencananya gambar gedung-gedung yang oke. Permasalahan berikut adalah kadang-kadang kita suka salah dalam menentukan angle gambar yang akan digabungkan ya. Yang belajar banyak fotografi akan sangat ngerti ya. Kalau satu kali foto nggak masalah karena memang itu dari satu kamera. Tapi ketika akan menggabungkan dua gambar, mata kita harus terlatih untuk melihat bahwa ini angle-nya seperti apa sih ya, gitu kan. Kalau ini karena angle-nya dari bawah, berarti kita harus cari gedung yang memang gambarnya atau fotonya dari bawah. Ini contoh seperti ini ya. Ini gambarnya dari matanya atas, kita digabungin, jadi nggak nyambung nantinya nih. Itu mana tempel ya. Jadi kita coba aja dulu gitu ya. Nggak akan nyambung ini. Biasa agak itu dimultiply aja ya. Nyambung sih, cuman terlalu kayak jadi orangnya terbangnya tinggi banget, kayak kurang asik gitu ya. Kita cari lagi, kita cobain dari angle yang lebih itu ya, sesuai dengan kalau memang orang normal itu ngelompat seperti itu, berarti si gambarnya seperti ini ya. Kita besarkan, agak nyambung ya. Nyambung. Jadi perhatikan si angle gambar yang akan diambil sesuai nggak dengan gambar utama. Kita anggap bahwa ini gambar utama, ini adalah pendukung, jadi kita pilih dulu yang utamanya lalu pendukung. Cuman kayaknya kok kurang dramatis itu ya. Oke, ini asik nih. Kita besarkan, lebih asik nih kayaknya. Oke, kurang lebih kita punya dua gambar yang cukup bantu. Tapi ingat, kita fokus kita ada di foto ini. Kita besarkan. Oke.
Selanjutnya kita buat proses untuk memotong ya. Saya rasa untuk seorang desainer, graphic designer atau art directing, membuat atau memotong gambar pet gitu ya, ini salah satu keahlian yang memang harus selalu diasah ya, karena memotong dengan pet itu tidak sama dengan yang otomatis ya. Otomatis pakai pakai magic wand, atau saya nggak menyarankan pakai magic wand karena hasilnya tidak rapi ya, tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan ya, dan detailnya pun kadang-kadang karena otomatis ya, jadi akhirnya sesuai yang ditebak sama mesin aja gitu. Walaupun kalian mungkin punya cara-cara lain ya, karena Photoshop sendiri atau tools ini bukan yang cuman satu-satu caranya itu ya. Kalau pengalaman saya menggunakan Photoshop itu banyak caranya, jadi masing-masing punya trik. Salah satu trik yang saya sering lakukan adalah dengan membuat pet. Nah, di sini juga saya akuin kemampuan kita menggambar itu cukup membantu dalam proses tracing ini ya, proses memotong ini ya. Bayangkan ketika kalian ditodong sama deadline yang mepet dan proses tracing, proses memotong ini begitu lama karena tidak terbiasa, itu akan bikin stres jadinya. Jadi saya rasa saat kalian terutama yang masih kuliah ya, sering-seringlah dilatih dalam membuat pet ini ya, memotong gambar pet. Memang ketika mengolah gambar dengan resolusi rendah itu cukup menyiksa ya, karena kadang-kadang kita nggak ketemu detailnya yang mana gitu. Untuk rambut kita agak gerak cepat aja ya, gercep kayak kita perhatian lagi ada yang kelewat atau enggak ya, karena kadang-kadang ada yang bagian yang bolongnya gitu ya, harus kayaknya ini tidak ada, kita langsung bisa potong saja. Oke, di sini kita make selection, kasih 0 radiusnya. Oke, sebelum kita potong, kita nih bisa manfaat lasso toolsnya ya, untuk bisa bikin rambutnya terasa lebih alami gitu ya. Nah, itu kadang-kadang hal-hal ini yang membuat saya sadar bahwa menguasai menggambar ya, paling yang usah itu ya, yang basic itu cukup membantu dalam proses ini. Ini pilihannya bisa di copy paste atau langsung diklik layer mask-nya ya. Kalau layer mask langsung diklik, langsung terpotong. Untuk ini kita abaikan dulu, semua simple aja sih. Kalau untuk nutup ini kita pakai stem ya, kita kecilin stemnya, kita pilih mau ambil mana, kita tutup ya. Itu anda bisa lakukan. Ini banyak tutorialnya, ikutin aja. Saya akan abaikan dulu sedikit ininya ya. Lalu berikutnya kita lihat kotaknya. Ini dimultiple, dinormalkan. Wah, kayaknya mulai terasa nih ya. Coba kita potong langitnya. Kenapa kita potong langitnya? Karena saya rasa ini kurang dramatis ya langitnya ya. Kita potong. Ada shortcut yang biasa saya gunakan di sini ya. Shortcut tombol untuk proses cepat, yaitu saya gak jauh dari jari saya tuh
jempol saya di dekat spasi, ya, telunjuk saya dekat komen, atau kalau di Apple bentuk Apple, sama shift, shift alt, ya, sama spasi. Karena itu Adobe Suite ya terutama ya sudah mempersiapkan tombol-tombol itu yang sering digunakan untuk shortcut. Ya, kita potong aja lah. Ini data gambarnya harus disimpan baik-baik. Kalau memang ternyata dipakai, di-approve sama klien dan akan dipakai, kita harus tahu ini belinya kemana nih si gambar ini gitu kan ya. Jadi penting kita punya datanya, data metadatanya, ini siapa yang bikin, siapa yang itu. Jadi kita kalau ke Getty Image, kita kunjungi Getty Image-nya, terus beli fotonya, pilihnya apakah kan yang sistemnya royalty atau beli lepas gitu, itu tergantung pemilik fotonya. Oke, sama di masking langsung potong. Oke. Kita udah dapat. Ya. Agak cheat dikit nih, agak dihajar dikit aja. Kita hanya butuh buatin aja buat background ya. Lalu kita tambah awan, kayaknya asik kalau tambah awan gitu ya. Awannya dramatis banget. Kita masukin di sini, kita simpan di bawah. Kita gedein, set. Oke. Wah, asik nih kayaknya nih ya. Oke, setelah sampai sini kita balik lagi ke layout yang awal. Wah, di sini kita ada rencana buat sini akan ada ada headline dan body copy dan ada elemen-elemen visual lainnya.